Cerita berlatar pada tahun 1991 di Irak. Kisah akan berfokus pada seorang tentara bernama Jack yang punya kelemahan yaitu rasa kasihan. Tidak salah memang punya kepedulian terhadap sesama. Namun dalam situasi perang seperti ini, Jack harus menanggung akibat dari kelemahannya tersebut ketika seorang remaja yang dinilai lemah dan tak punya senjata tiba-tiba saja menembak Jack tepat di kepala bagian sampingnya sehingga sempat dinyatakan mati selama beberapa jam. Jack mungkin adalah satu dari miliaran manusia yang beruntung masih di tayungan, masih diberi kesempatan untuk bertahan hidup dari luka parah yang mengenai kepalanya, yang jika saja peluru tersebut meleset agak sebelah kiri sedikit saja, mungkin bagian otaknya yang paling vital akan terkena dampak langsung dan mustahil bagi Jack untuk bisa hidup kembali seperti sekarang. Code blue, we need a doctor. Singkat cerita, tahun 1992, Jack pun akhirnya dipulangkan ke tempat asalnya yaitu Amerika, yang tepat saat ia sedang berjalan entah kemana. Di situ Jack bertemu dengan sepasang ibu dan anak yang mengalami mogok mobil, yang karena si ibu sedang mabuk parah akibat minuman beralkohol, maka putri kecilnya yang bernama Anna pun meminta tolong Jack untuk memperbaiki mobil milik ibunya. Saat sedang memperbaiki itulah si bocil Ana tiba-tiba bertanya tentang kalung tentara yang Jack kenakan, yang lagi-lagi Jack yang punya rasa peduli dan perhatian kepada orang lain pun memberikan kalung tentaranya secara cuma-cuma, yang ketika mobilnya sudah selesai diperbaiki, alangkah tidak tahu dirinya ibu Ana saat mengusir Jack pergi jauhi putrinya, dan itulah efek dari miras alias Homer. Orang menjadi kehilangan akal sehatnya, bahkan tidak tahu rasa terima kasih atas bantuan yang telah Jack berikan. Selesai memberikan bantuan pada orang tak dikenal, Jack kembali melanjutkan perjalanan dan mencoba meminta tumpangan pada pengendara yang kebetulan lewat, di mana si pengendara yang baik hati ini pun bersedia memberi tumpangan kepada Jack, yang setelah beberapa jam melakukan perjalanan, mobil yang Jack tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan sungguh sial nasib Jack yang harus dituduh sebagai tersangka atas kasus kematian si petugas polisi yang sebenarnya ditembak oleh si pengendara yang diketahui merupakan pelaku kriminal yang sudah lama dicari polisi. Karena Jack memiliki luka di kepalanya dan dianggap memiliki gangguan mental pasca perang di Irak, persidangan pun menyatakan Jack adalah sebagai ODGJ yang akan dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa bernama Alpine Grove untuk ditangani oleh dokter dan pembimbing yang mungkin bisa menyembuhkannya. 2 hari tinggal di rumah sakit jiwa tanpa aktivitas, Jack terus-terusan diberi obat penenang dengan dosis keras, meski sebenarnya ia masih waras. Sampai suatu malam, 2 orang perawat kasar tiba-tiba membawanya menuju ke sebuah ruangan rahasia, yang ternyata Jack akan dijadikan sebagai subjek percobaan yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Dr. Baker, yang sedang melakukan eksperimen berupa metode pengobatan atau penyembuhan ODGJ yang efektif, yang selain akan dimasukkan ke dalam laci gelap, Jack juga dipakaikan semacam jaket khusus yang diperuntukkan untuk mencegah si subjek melakukan perlawanan. Malangnya nasib Jack yang harus mengalami serangkaian kesialan, sudah mah tertembak di medan perang, nolong orang malah dicampakan, ikut numpang justru dituduh melakukan penembakan, sekarang harus menjadi subjek eksperimen para dokter di rumah sakit jiwa. Bukannya sembuh, ini mah justru malah membuat orang waras menjadi tidak waras. Hei, harusnya metode pengobatan seperti ini cocok diterapkan pada tersangka kasus korupsi, mungkin bisa menyembuhkan penyakit mereka yang sering merugikan banyak masyarakat jadi waras. Hari ketiga Jack di rumah sakit, ia berhasil mendapatkan seorang teman bernama Rudy yang diketahui menjadi ODGJ setelah sang istri pergi dengan pria lain alias diselingkuhi, di mana kita juga akan diperkenalkan kepada dokter lain di rumah sakit ini. Beliau bernama Dr. Beth Lorenson, kita panggil saja Beth, seorang dokter muda yang mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan orang-orang tidak waras di tempat ini. Malam harinya, Jack yang akan dimasukkan kembali ke dalam laci pun memilih untuk kooperatif, tetapi
Ya, sempat melukai wajah Dr. Baker, Jack pun dimasukkan ke dalam laci tersebut dalam waktu yang cukup lama alias lebih dari 3 jam, di mana sang asisten pun sempat bertanya, apakah ini aman dok? Dr. Baker yang masih kesal pun mengatakan jika itu masih dalam batas aman, padahal ia hanya kesal karena wajahnya yang terluka akibat perbuatan si Jack barusan. Let me out of here. Kembali ke Jack yang lagi-lagi mengalami semacam halusinasi, namun kali ini semuanya terasa sangat nyata. Tepat di musim dingin, Jack terlihat sedang berdiri di depan sebuah kafe dengan seorang gadis yang menawarinya tumpangan. Sama seperti Jack yang mudah kasihan kepada orang lain, si gadis yang nampak berantakan dan suram ini pun kasihan melihat Jack kedinginan di luar sana, hingga ia mengajak Jack ke rumahnya untuk sekedar menghangatkan badan dari cuaca dingin di luar. Meski suka minum khamr, udud, dan sekilas nampak tidak punya masa depan, namun si gadis memiliki hati yang baik dan tulus. Hal itu terlihat dari bagaimana dia izin mandi dulu dan mempersilahkan Jack untuk memasak makanan apapun yang ada di kulkasnya. What's this? Ketika si gadis mabuk dan tertidur itulah, Jack yang sedang melihat-lihat pun tak sengaja menemukan kalung tentara yang setelah dilihat, ternyata itu adalah kalung miliknya yang sempat ia berikan kepada si gadis kecil bernama Anna. Yang alangkah terkejutnya Jack saat ia membangunkan si gadis dan bertanya tentang tahun berapa ini dek. Si gadis mengatakan bahwa sekarang adalah tahun 2007 dan gadis yang ada di depannya saat ini adalah Anna, si gadis kecil yang sudah dewasa. Sehingga dengan kata lain, Jack telah melakukan perjalanan waktu dari tahun 92 ke tahun 2007 dan tak cukup sampai situ saja, Jack akan benar-benar dibuat ngehulung tarik alias shock berat saat mendengar kabar jika dirinya sudah mati tepat pada malam tahun baru tahun 1993 alias 4 hari lagi dari dirinya yang asli dirawat di rumah sakit tersebut. Entah apa penyebabnya, Jack yang shock berat pun seketika kehilangan akal sehatnya dan keesokan paginya Jack pun dikeluarkan dari dalam laci dan langsung diberikan perawatan khusus oleh Beth yang menegur Dr. Baker perihal metode pengobatannya yang dianggap berbahaya dan ditakutkan malah memperparah kondisi pasien, di mana kita akan dibawa ke kehidupan pribadi Beth yang ternyata di luar dari pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit jiwa, ia ternyata punya seorang pasien anak kecil yang mengalami kondisi lambat atau sulit berkomunikasi, entah apa sebutannya di dunia medis. Anak kecil yang diberi nama Babak ini pun adalah anak dari teman Beth sendiri, sehingga ia dengan sukarela rutin mengunjungi Babak di rumahnya hanya untuk sekedar memeriksa perkembangan kondisinya. Kembali ke Jack yang terlihat sedang mengobrol bersama Rudy, ia menceritakan apa yang dialaminya ketika dimasukkan ke dalam laci. Jack masih tidak habis pikir dengan apa yang dialaminya, apakah itu nyata atau hanya sekedar halusinasi atau mungkin sejenis perjalanan spiritual akibat dirinya yang pernah mati suri. Entahlah, bagi Jack pertemuannya dengan anak dewasa benar-benar terasa sangat nyata, yang jika memang benar ia akan mati tepat di malam tahun baru di rumah sakit jiwa ini, itu artinya ia akan mati kurang lebih 4 hari lagi dari sekarang. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi atau setidaknya mengetahui apa penyebab kematiannya, Jack mau tidak mau harus masuk kembali ke dalam laci tersebut demi untuk bisa melakukan perjalanan waktu kedua tahun 2007. Dan sungguh memang ya, terkadang ketika kita menghindari sesuatu malah itu datang dengan mudah kepada kita. Tapi ketika kita yang menginginkannya, justru sesuatu itu malah sulit didapatkan. Persis seperti Jack yang saat ini ingin masuk ke dalam laci tersebut, Dr. Baker justru menganggap kondisi Jack sudah lebih baik dan dianggap sudah tidak perlu lagi mendapatkan pengobatan jaket dan laci. Sehingga Jack tidak memiliki pilihan lain selain membuat kekacauan untuk bisa kembali mendapatkan pengobatan. Dan ya, Jack pun kembali datang ke tahun 2007 tepat di depan kafe tempat Anna bekerja, yang setelah pertemuan kemarin, Anna akhirnya mulai percaya jika Jack yang ada di hadapannya adalah Jack di masa lalu yang pernah menolong ia dan ibunya. Sehingga setelah perbincangan panjang, Anna pun setuju untuk mengantarkan Jack ke rumah sakit jiwa Alpine Grove untuk mencari tahu penyebab kematiannya.
should have done this. Setibanya di sana, Jack sebenarnya berharap bisa bertemu langsung dengan Dr. Baker untuk menanyakan langsung apa penyebab kematiannya. Tapi nyatanya, ia sudah lama tidak bekerja di rumah sakit jiwa ini dan justru Jack dan Anna malah bertemu dengan Dr. Beth yang ternyata masih bekerja. Jack mengaku sebagai keponakan dari salah satu pasiennya yang meninggal tahun 1992, di mana Dr. Beth mengatakan bahwa kematian Jack disebabkan oleh trauma dan pendarahan di kepala, di mana Jack yang curiga ada sesuatu yang dirahasiakan pun memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah tempat dia sedang di dalam laci saat ini. Saat akan pergi itulah Jack melihat kuburan dirinya sendiri tepat di samping kuburan Rudy, di mana momen ini harusnya menjadi pengingat untuk dia dan kita semua bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah hal yang mutlak bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Sebelum kembali, Anna menceritakan tentang sosok Dr. Beth yang dari catatan yang ditemukannya, Dr. Beth diketahui pernah merawat seorang anak bernama Babak yang diduga mengalami kondisi lamban dan sulit berkomunikasi, namun pada akhirnya berhasil meraih kesembuhan berkat bantuan dan saran dari seseorang. I didn't even know that's what he was having before. That's what you have to tell her about. Setelah kembali ke tubuhnya, Jack pun langsung dikeluarkan dari dalam laci dan mendapat perawatan dari Dr. Beth yang untuk membuktikan jika dirinya masih waras, Jack pun dengan jujur menjelaskan semua yang dialaminya termasuk sosok anak kecil bernama Babak tidak pakai pengkelangan yang saat ini sedang dirawat oleh Beth. Percaya tidak percaya, Beth pun menjadi kepikiran sendiri bagaimana Jack bisa tahu tentang sosok Babak. Bahkan ketika ditanya kepada ibunya sendiri, si ibu Babak ini menjawab bahwa dia tidak pernah menceritakan kondisi anaknya kepada siapapun, sehingga mulailah Beth percaya bahwa semua yang diceritakan Jack termasuk perjalanan waktu yang dialaminya mungkin adalah nyata dan benar adanya. Well, hello there. How you doing today? Keesokan malamnya Jack kembali dimasukkan ke dalam laci dan lagi-lagi kembali ke tahun 2007, di mana Anna sudah berhasil mendapatkan alamat Dr. Baker, termasuk bagaimana cara Dr. Beth menyembuhkan penyakit si anak kecil bernama Babak, yang ternyata Babak bukan mengalami kondisi lamban atau sulit berkomunikasi, melainkan mengidap penyakit ayan tingkat permanen yang hanya bisa disembuhkan dengan cara terapi kejut listrik. Babak, Lawrenson used a mild form of electroshock therapy. Tibalah mereka berdua di tempat Dr. Baker. Tanpa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Jack langsung menanyakan tentang penyebab kematian dirinya pada tahun 1992, di mana Dr. Baker yang sudah tua ini pun akhirnya mengenali wajah Jack dan benar-benar dibuat bingung kenapa ia bisa hidup lagi dengan kondisi fisik yang masih terlihat sama. Yang karena Jack terus mendesak perihal penyebab kematiannya, Dr. Baker pun dengan jujur mengatakan jika kematian Jack disebabkan oleh perawatan jaket dan laci, perawatan itu sendirilah yang telah membunuhnya. Sulit untuk Jack mempercayai fakta itu, ia masih saja tetap kekeh jika kematiannya disebabkan oleh faktor lain. Jack. Setelah Jack kembali ke tubuhnya, seperti biasa ia dikeluarkan dari dalam laci dan mendapat perawatan dari Dr. Beth. Jack meminta pulpen dan secari kertas untuk menuliskan sesuatu dan meminta Dr. Beth untuk sebentar saja membawa Jack keluar dari rumah sakit untuk mengunjungi seseorang dan memberikan surat ini yang untuk membuat Dr. Beth menurut dan mempercayai semua kata-katanya. Jack pun menjelaskan tentang bagaimana caranya menyembuhkan si Babak, yaitu dengan terapi kejut listrik seperti yang sudah dijelaskan oleh Anna di masa depan. Dan ya, cara itu ternyata benar-benar berhasil membuat si Babak sembuh dari penyakit ayahnya, sehingga Dr. Beth yang sudah 100% percaya kepada Jack pun bersedia untuk membantunya keluar menuju sebuah rumah milik seseorang. Ya, rumah yang dimaksud ternyata adalah rumahnya anak kecil dan ibunya. Jack ternyata hanya ingin memberikan sebuah kertas berisikan pesan penting kepada ibunya Anna yang terserah mau percaya atau tidak. Ini semua demi kebaikan mereka berdua dan Jack hanya ingin melihat Anna dewasa memiliki kehidupan yang lebih baik.
Tak lama setelah Jack dan Beth pergi, si ibu yang sudah lama mengalami stres dan kecanduan rokok pun mulai membuka surat yang diberikan oleh Jack. Isinya adalah sebuah pesan penting berupa penyebab kematian si ibu yang katanya akan mati gara-gara kebiasaan merokok sampai ketiduran hingga terjadi insiden kebakaran yang menyebabkan mati terbakar di atas ranjang. Tak hanya itu saja, Jack juga menjelaskan bahwa apabila si ibu mati, maka Anna akan mengalami depresi seperti dirinya, hobi minum, merokok, bekerja sebagai pelayan kafe, kehidupan pribadi yang suram dan berantakan, sehingga si ibu yang seperti dengar cadas pun langsung bertekad untuk berhenti merokok saat itu juga dan mulai fokus pada masa depan anak putri kecil tercintanya. Kembali ke Jack yang tiba-tiba pusing dan terjatuh tepat saat sampai di rumah sakit. Bukannya segera minta diobati, Jack justru memohon kepada Dr. Beth untuk segera kembalikan dia ke dalam jaket dan laci yang biasa. Ia menganggap jika hanya itulah satu-satunya cara untuk dirinya bisa tetap hidup, karena malam ini adalah malam tahun baru yang menjadi malam terakhir dirinya hidup di dunia ini. While you're alive, it's never too late. Pada akhirnya, Jack pun kembali ke masa depan yang kini sudah berubah. Hal itu terlihat dari bagaimana Anna terlihat fresh, tidak medesu, nampak ceria, punya semangat hidup. Yang semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkat bantuan dari Jack sendiri yang telah merubah hidup Anna dan ibunya menjadi lebih baik. When you die, there's only one thing you want to Persis seperti pertemuan pertama mereka, Anna pun menawari Jack tumpangan sehingga meski tubuh asli Jack yang di tahun 92 sudah mati, ia nyatanya masih hidup di masa depan dengan tubuh dan kehidupan yang baru. Tamat, ending yang sangat memparadokskan. Film dengan konsep yang sangat menarik, ada sisi spiritualnya, ada sisi sainsnya, ada sisi paradoksnya, dan silahkan kalian diskusi di kolom komentar tentang apakah Jack benar-benar melakukan perjalanan waktu atau hanya mengalami perjalanan atau pengalaman spiritual saja. Silahkan penuhi kolom komentar di bawah. Saya justru lebih fokus kepada nasib si Jack yang sangat malang, jadi tentara terluka, jadi warga sipil dipidana, jadi pasien dijadikan subjek eksperimen. Apa sebenarnya kesalahan yang telah Jack perbuat hingga dia harus mengalami serangkaian nasib sial seperti itu? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepada orang bodoh sekalipun Tuhan memberikan keuntungan, kepada orang gila sekalipun Tuhan memberikan rezeki kehidupan. Jadi ingatlah, keberuntungan dan kesialan itu ibarat dua sisi mata uang, tergantung sudut pandang kita.